perilaku politik ini sebetulnya bukan representasi identitas yang selama ini diragukan. Jadi sebagai gubernur justru Anies menampilkan kekuasaan yang sangat akomodatif dengan semua kekuatan politik, apakah itu di mayoritas maupun di minoritas. Jadi ini modal sebetulnya kalau umpamanya kita lihat dari sisi positif bagaimana selama dia menjadi gubernur itu pilihan-pilihan politik dia itu sangat akomodatif. Jadi tidak kemudian menggambarkan bahwa kekuatan identitas yang menghantar dia jadi gubernur terus selama dia berkuasa 5 tahun lalu bagaimana kepentingan politik Islam terwadahi di dalam pemerintahan DKI kan tidak juga. Perilaku politik ini sebetulnya bukan representasi identitas yang selama ini diragukan. Jadi sebagai gubernur justru Anies menampilkan kekuasaan yang sangat akomodatif dengan semua kekuatan politik, apakah itu di mayoritas maupun di minoritas. Jadi ini modal sebetulnya kalau umpamanya kita lihat dari sisi positif bagaimana selama dia menjadi gubernur itu pilihan-pilihan politik dia itu sangat akomodatif. Jadi tidak kemudian menggambarkan bahwa kekuatan identitas yang menghantar dia jadi gubernur terus selama dia berkuasa 5 tahun lalu bagaimana kepentingan politik Islam terwadahi di dalam pemerintahan DKI kan tidak juga. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pop James Open Mind. Ya, genderang pesta demokrasi Indonesia ya masih kurang lebih 2 tahun ke depan akan berlangsung. Tetapi calon-calon potensial di negeri ini, nama-nama mereka sudah mulai digaungkan dari sekarang. Dan dari sekian banyak nama yang disebutkan, hari ini kita akan membahas peluang dari salah satu tokoh nasional yang namanya banyak disebut menjadi salah satu calon presiden potensial yang akan diusung oleh beberapa partai ya. Dan dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Dan untuk berbicara tentang topik kita ini sudah bersama dengan saya pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Bapak Dr. Ahmad Atang, MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar nih Bapak? Baik, ketemu lagi. Ya Bapak, kan kita tahu bahwa pemilu ini masih 2024, ya masih kurang lebih 2 tahun ke depan. Tetapi pembicaraan tentang calon-calon presiden yang potensial ini sudah mulai dibicarakan dengan hangat dari sekarang. Dan salah satu dari antaranya adalah Bapak Anies Baswedan. Nah, kira-kira Anda melihat Anies Baswedan ini, kalau kita lihat elektabilitasnya dia nih cenderung naik dan positif, Bapak. Walaupun sebenarnya dia ini bukan kader partai atau ketua partai begitu, tapi kepopuleran dia cukup besar. Seperti apa tanggapan Anda? Baik, terima kasih Pak James. Jadi kalau kita coba membuat segmentasi terkait dengan figur-figur yang menjadi diskursus publik hari ini, kalau di segmen partai politik di situ ada Prabowo, ada kalau di Gerindra ada Prabowo, lalu di PDIP itu masih antara Puan dan Ganjar, lalu di Golkar ada Erlangga Hartarto, dari Demokrat ada AHY, lalu di PKB ada Muhaimin Iskandar gitu ya. Jadi itu adalah figur-figur yang di level partai politik. Di segmen yang kedua itu figur-figur di level kabinet yang hari ini muncul juga nama-nama seperti Erick Thohir gitu ya. Dulu agak ramai juga termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mahfud MD dan seterusnya. Nah,
Anies itu masuk di segmen figur level kepala daerah. Level kepala Ya, daerah. jadi justru yang rame di publik itu lebih di level kepala daerah, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil, Ridwan Gubernur Kamil. Jawa Barat, dan termasuk Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Gitu. Nah, Ya. saya kira pertanyaan tadi menarik. Di beberapa hampir semua hasil survei itu menempatkan Anies dalam level 3 besar ya. Kalau kita baca hampir semua kerja-kerja hasil survei itu, posisi Anies memang bertengger di 3 besar. Di hasil survei yang lain dia di nomor 1, di yang lain dia nomor 2, dan itu sampai hari ini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ya, kalau lihat dari latar belakang Anies ini kan seorang teknokrat gitu ya, seorang akademisi yang hari ini dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta ya, dan popularitas dia di level hasil survei cukup tinggi, tapi pertanyaan tadi partai mana yang mengusung itu juga jadi Anies soal menjadi calon presiden. Ya. Bagi saya Anies punya peluang dicalonkan kalau ada partai politik yang mau, kan begitu. Nah, problem Anies hari ini bukan pada problem modal politik, tapi bukan pada modal sosial, tapi pada modal politik, karena memang dia bukan dari latar belakang orang partisan. Ya. Jadi sekuat apapun, sehebat apapun politik hari ini, dia mesti menggunakan partai sebagai instrumen untuk menduduki jabatan politik. Maka sekarang ini kan apakah posisi Anies itu wait and see, dia dengan modal hasil survei itu kemudian partai akan melamar dia, atau Anies proaktif gitu, melakukan pendekatan kepada partai politik. Ini belum kelihatan di permukaan. Kita masih membaca hasil survei posisi Anies tinggi, tetapi langkah-langkah politik itu, apakah langkah politik yang dilakukan oleh Anies secara personal memiliki keinginan untuk maju di 2024, itu setidaknya dia mesti proaktif untuk melakukan pendekatan partai politik. Tetapi kondisi hari ini Anies wait and see, dia menunggu partai yang melamar, bukan dia yang melamar. Kalau kita ikuti informasi yang berkembang di publik, kan Nasdem menjadi partai yang terdepan ingin mengusung Anies, kan Pak Atang? Ya, kalau kita coba melihat pergerakan partai sekarang itu bisa ada tiga kelompok. Ada tiga kelompok. Ada kelompok PDIP ya di satu sisi, lalu ada kelompok KIP di sisi yang lain, nanti ada kelompok Nasdem gitu ya. Nah, kalau di kelompok di PDIP sendiri, saya kira masih perdebatan soal apakah nanti PDIP akan mendukung Puan atau Ganjar. Di KIP hari ini belum diskusi figur belum mencuat sama sekali. Walaupun di masing-masing partai politik yang bergabung di dalam KIP itu sudah melakukan semacam ritual politik seperti rakernas untuk memunculkan siapa sih figur-figur. Ternyata figur-figur yang dimunculkan oleh KIP juga seputar orang-orang ini saja. Seputar Anies, seputar Prabowo, seputar Ganjar, kan begitu. Nah, sekarang ini yang Nasdem itu memang secara politik itu belum juga menyatakan dukungannya. Walaupun hasil rakernas dia juga menyebut nama Anies, menyebut nama Ganjar Pranowo. Tapi kalau melihat posisi Nasdem yang tidak memiliki figur internal, artinya tidak memiliki kader yang didorong untuk maju, maka publik tentu akan membaca bahwa arah politik Surya Paloh kemungkinan ketika dia tidak gabung dengan PDIP, ketika dia tidak gabung dengan KIP,
tentu dia mesti punya figur sendiri. Dia pasti ambil di antara itu, di antara kalau bukan Ganjar, Ganjar kalau diambil Ganjar kan sama dengan dia mesti koalisi dengan PDIP. Kalau umpamanya dia ambil katakanlah Prabowo, dia mesti koalisi dengan Gerindra. Gerindra. Ya. Tapi kalau dia membangun koalisi sendiri, itu tentu figur ya tidak mungkin dia akan muncul figur lain. Maka Anies mungkin salah satu alternatif yang sedang digadang-gadang oleh Nasdem. Nah, saya kira di sini publik kemudian membaca bahwa ya Gerindra, Nasdem itu akan menyediakan kendaraan bagi Anies. Bagi Anies. Nah, Pak Atang, kita lihat bahwa menuju pada pemilu di 2024 ini banyak calon-calon atau banyak kepala daerah potensial yang menjadi calon presiden nantinya ini akan berakhir masa jabatan di tahun 2022 ini. Nah, Anies Baswedan menjadi salah satu di antaranya. Siap. Nah, tanpa adanya publikasi yang intens dan juga jabatan yang melekat pada pribadinya, ini kan juga otomatis akan mempengaruhi kepopuleran dan elektabilitas. Nah, kira-kira pandangan Anda seperti apa? Memang agak dilematis ketika posisi figur ini di level formal itu kan mendapat pengakuan ya yang konsisten. Ya. Tapi ketika dia sudah melepas semua instrumen-instrumen atau simbol-simbol politik seperti jabatan gitu ya, posisi kekuasaan, itu dia kemudian menjerat biasa kan gitu. Iya. Nah, ketika dia menjerat biasa itu atensi publik kan kemudian akan berbeda gitu. Benar. Ini terminologi umum sebetulnya, tetapi setidaknya ketika mereka para kandidat ini kan tentu dia mesti menjaga animo publik gitu ya. Yeah. Pasti menjaga bagaimana posisi dia di publik itu tidak turun hanya karena tidak ada jabatan. Kita belum tahu apa yang nanti dilakukan oleh katakanlah Anies, kalau umpamanya Anies Ganjar, bahkan mungkin Ridwan Kamil, terus Kofifa dan seterusnya, ketika mereka tidak lagi menjadi kepala daerah, itu tentu survei akan melihat kembali gitu. Survei akan menghitung apa yang melihat apakah penerimaan publik terhadap mereka itu masih stabil atau justru mengalami degradasi atau justru dia naik gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada atensi publik itu kemudian dia akan bergeser ketika orang itu tidak memiliki kekuasaan. Sehingga kalau kita lihat elektabilitas beberapa kepala daerah seperti Ganjar maupun Anies saat ini yang cenderung naik ataupun tinggi ini, sepertinya belum menjadi sebuah jaminan bahwa akan tetap konsisten seperti itu ketika nanti mereka sudah tidak lagi menjabat. Persis, karena begini, saat ini kan orang melihat ketika dia berkuasa itu kan semua tentu positif ya. Ya. Persepsi publik kan sangat positif terhadap kepemimpinan, kekuasaan. Tapi ketika dia tidak lagi, itu orang kemudian akan bebas bicara. Nah, saya kira ini kan isu-isu yang selama dia berkuasa orang tidak angkat, dia bisa muncul ketika dia tidak berkuasa. Ini yang saya kira mesti diwaspadai, jangan sampai kekuatan-kekuatan lain yang bisa memanfaatkan situasi ketika figur-figur ini tidak lagi berada di kekuasaan. Nah, Pak Atang, nah kita lihat peluang Anies kalau dihitung dari sekarang, kalau misalnya sekarang diadakan pemilu, dia sangat besar untuk istilahnya memenangkan sebuah pertarungan demokrasi gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara peluangnya ke depan, kan tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat perhelatan pesta demokrasi itu ada juga kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok politik identitas, yang mana mereka mencari figur yang mungkin bisa semisi atau sevisi dengan mereka menumpang di situ dengan agenda politik yang berbeda. Anies Baswedan ini menjadi salah satu tokoh yang mungkin akan diprediksi gitu bahwa kelompok-kelompok identitas ini akan lebih condong ke dia. Seperti apa pandangan Anda? Iya, bagi saya Anies ini kan figur paradoks gitu. Di satu sisi dia itu disukai banyak orang, tapi di sisi lain dia juga punya potensi untuk menggiring kekuatan politik identitas. Ini kalau kita cermati, saya punya prediksi bahwa pemilu 2024 itu hanya ada dua
hanya ada pasangan. Iya. Ini kan mau dibuat semacam, kalau pengalaman pemilu di 2014 2019 itu pemilu yang sangat kuat, diwarnai oleh kekuatan politik identitas yang berbasis sara gitu ya, khususnya agama. Nah, fakta kemudian membuktikan bahwa kekuatan politik identitas yang berbasis agama itu ternyata memang tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan politik nasionalis demokrat gitu ya. Iya. Jadi 2014 2019 ini kan Prabowo kemudian menjadi figur yang ditumpangi oleh kekuatan politik identitas. Iya. Kalau kita ingat betul gitu ya, di pemilu 2014 itu ada wacana soal, atau ada semacam narasi tentang ada partai setan dan partai malaikat gitu ya. Partai malaikat itu itu adalah pendukung Prabowo, sementara partai setan adalah pendukung partai nasionalis gitu ya, Jokowi di situ. Nah, ini juga menggambarkan bahwa pada saat itu Prabowo kemudian menjadi tumpang identitas yang cukup besar gitu. Nah, dan itu sampai di pemilu Pilpres 2019 itu memang ada kekuatan yang beroperasi itu ya tadi itu politik identitas dan politik hoax. Benar. Ini menurut saya akan muncul lagi 2024 kalau umpamanya Anies maju, Prabowo maju, tetapi dia bergeser. Karena Prabowo sudah mengambil sikap berkoalisi dengan pemerintah, maka tentu kekuatan identitas tidak lagi menggunakan Prabowo sebagai alat perjuangan. Iya. Boleh jadi figur Anies itu bisa saja menjadi Representasi. Ya, representasi kekuatan identitas juga ada di situ, karena beralasan karena pilkada DKI itu sebetulnya menggambarkan bahwa bagaimana kekuatan identitas yang berada di kubu Anies melawan Ahok saat itu, ini kan belum lama, sehingga memori kekuatan-kekuatan ini bisa saja terkonsolidasi untuk menghadapi pemilu 2024 karena di situ ada figur Anies. Jadi dia mulai bergeser dari pertarungan politik identitas berbasis institusi. Kalau dulu partai politik ada PKS dan seterusnya, sekarang itu dia berbasis figur, yaitu ada di Anies. Nah, sehingga kekuatan seperti itu bisa saja muncul. Jadi bayangan yang tadi Pak James sampaikan, saya kira ya itu masih akan menjadi wacana politik menuju pemilu 2024. Karena itu konfigurasi nanti itu bisa dibangun seperti itu. Jadi Nasdem dengan satu grup sendiri dengan Anies, mungkin juga yang nasionalis demokrat itu akan di satu grup sendiri. Jadi dengan pengalaman politik Pilpres 2014 dan 2019, di mana kekuatan identitas itu tidak cukup matang untuk melawan kekuatan politik nasionalis demokrat, itu bisa saja akan terulang kembali di pemilu 2024. Sehingga pernyataan Presiden di gedung DPR tanggal 16 Agustus itu salah satunya adalah tidak boleh menggunakan politik identitas pada pemilu 2024. Itu artinya negara sudah membaca bahwa ada kekuatan-kekuatan politik identitas yang bergerak di pemilu 2024. Maka figur itu kemudian menjadi pilihan untuk bagaimana kekuatan identitasasi itu berjuang. Atang, Nasdem ini kan partai nasionalis ya, yang seperti yang kita tahu. Nah, kita lihat bahwa pemilih terbesar dari Nasdem ini kan adalah pemilih-pemilih yang berbasis pandangan nasionalis. Nah, ketika misalnya mengusung Anies yang melihat pada fakta kemarin ada politik identitas yang menumpang pada dia di Pilkada DKI Jakarta, otomatis ini kan nanti akan berdampak pada keinginan pemilih nasionalis akan tetap mendukung Nasdem ketika Nasdem mencalonkan Anies ataukah tidak, karena akan berpengaruh pada elektabilitas partai juga. Seperti memang
dinamika itu juga sedang muncul di Nasdem, bahwa ketika pilihan politiknya itu kemudian merapat ke Anies yang dalam tanda petik orang kemudian mendefinisikan sebagai kekuatan kontinuitas, itu kan dia akan berdampak pada pilihan-pilihan politik Pemilih-pemilih Nasdem. Nasdem yang selama ini memilih Nasdem. Tapi jangan lupa bahwa bisa jadi dengan pilihan politik Nasdem itu membuat dia tambah naik karena kekuatan identitas bisa saja akan mengalihkan dukungan awalnya di PKS bisa saja ke Nasdem sejalan dengan pilihan politik Nasdem kan. Jadi figur Anies itu dia tidak datang sendiri, dia bisa saja membawa gerbong kekuatan massa yang akan mendukung dia, itu juga bisa menguntungkan Nasdem kan begitu. Karena itu saya kira posisi dilematis Nasdem di sini. Apakah kemudian dia mempertahankan diri sebagai partai yang nasionalis demokrat, atau persepsi akan bergeser bahwa dia sekarang bukan lagi sebagai nasionalis, tapi sudah ke apa namanya religiusitas kan begitu. Yeah. Karena soal figur. Tetapi ada fenomena menarik bahwa di Nasdem sendiri sedang membangun semacam opini publik bahwa Anies itu sebetulnya bukan figur identitas, tapi Anies itu sebetulnya orang nasional. Kalau ada pernyataan dari salah satu pengurus Nasdem, Ibu Irma gitu ya, itu dia bilang ya Anies itu sebetulnya bukan figur yang memperjuangkan politik identitas. Dia itu seorang nasionalis. Hanya karena kekuasaan sajalah yang membuat dia terjebak oleh politik identitas gitu ya. Jadi ya Nasdem juga sedang membersihkan diri Anies gitu supaya dia diterima publik bahwa memang dia ini bukan figur yang memperjuangkan kepentingan politik agama, tapi dia itu sebetulnya orang-orang nasionalis. Bahkan banyak juga kekuatan-kekuatan yang sudah mulai membersihkan Anies dari kepentingan politik pilkada kemarin ke pilpres gitu ya. Jadi supaya orang tidak memandang bahwa Anies itu melekat dengan kekuatan identitas. Walaupun kita tahu bahwa pengalaman pilkada DKI itu menggambarkan bahwa betapa kuatnya dukungan terhadap Anies untuk melawan Ahok itu kan lebih berbasis identitas. Nah, Pak Atang, Anies harusnya adalah tokoh yang tidak bermuatan politik identitas harusnya. Tetapi kan para penumpang-penumpang politik identitas ini kan dia terus bergerak dan mencari figur yang bisa menyusupi agenda politik mereka kan seperti itu. Nah, kira-kira Anies ini harusnya memposisikan diri seperti apa atau melakukan apa sehingga pada akhirnya publik bisa menilai bahwa sesungguhnya dia bukan orang yang bermain dalam politik identitas. Ya, kalau dilihat dari posisi dia sebagai gubernur DKI itu memang Anies menampilkan sosok kekuasaan yang sebetulnya nasionalis begitu ya. Ya, sosok kekuasaannya sangat nasionalis karena hampir semua segmentasi masyarakat di DKI baik mayoritas maupun minoritas itu tetap diakomodir. Dia hadir di gereja. Benar. Dia hadir di acara-acara masyarakat di daerah yang bahkan kemarin terakhir dia hadir di Alor. Ya Allah. Alor ulang tahun Ikatan Keluarga Besar Alor. Perilaku politik ini sebetulnya bukan representasi identitas yang selama ini diragukan. Jadi sebagai gubernur justru Anies menampilkan kekuasaan yang sangat akomodatif dengan semua kekuatan politik, apakah itu di mayoritas maupun di minoritas. Jadi ini modal sebetulnya kalau umpamanya kita lihat dari sisi positif bagaimana selama dia menjadi gubernur itu pilihan-pilihan politik dia itu sangat akomodatif. Jadi tidak kemudian menggambarkan bahwa kekuatan identitas yang menghantar dia jadi gubernur terus selama dia berkuasa 5 tahun lalu bagaimana kepentingan politik Islam terwadah di dalam pemerintahan DKI kan tidak juga. Tidak juga.
Ya, Patang, terakhir nih. Kalau kita berbicara tentang peluang Anies Baswedan yang bukan kader partai, bukan ketua partai. Nah, kira-kira dalam 2 tahun ke depan ini, kalau Anda melihat kira-kira berapa besar sih peluang Anies bisa didorong oleh partai dan bisa menang dalam pemilu 2024 ini? Kalau peluang Anies cukup besar dengan modal jabatan gubernur selama 5 tahun, lalu dukungan publik begitu besar, sekarang tinggal apakah ada partai politik yang mau mendukung Anies? Saya kira itu pertanyaan kunci gitu. Karena biar bagaimanapun Pilpres itu tidak ada calon independen, tidak ada calon perorangan. Semua partai politik. Jadi sehebat-hebatnya dia, setinggi-tingginya penerimaan publik terhadap dia melalui hasil survei, tapi kata kuncinya adalah partai mana yang kemudian secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Anies. Perilaku politik ini sebetulnya bukan representasi identitas yang selama ini diragukan. Jadi sebagai gubernur justru Anies menampilkan kekuasaan yang sangat akomodatif dengan semua kekuatan politik, apakah itu di mayoritas maupun di minoritas. Jadi ini modal sebetulnya kalau umpamanya kita lihat dari sisi positif, bagaimana selama dia menjadi gubernur itu pilihan-pilihan politik dia itu sangat akomodatif. Jadi tidak kemudian menggambarkan bahwa kekuatan identitas yang menghantar dia jadi gubernur terus selama dia berkuasa 5 tahun, lalu bagaimana kepentingan politik Islam terwadah di dalam pemerintahan DKI, kan tidak juga. Kita mesti tunggu itu. Tapi Anies juga menurut saya tidak diam diri gitu kan. Kalau memang politik ini ikhtiar, usaha, dia juga harus berusaha. Kalau memang dia memiliki dia merasa bahwa dia didukung publik, dia merasa bahwa dia punya kapasitas untuk menjadi seorang presiden, maka tentu gerilya-gerilya politik yang dia lakukan, walaupun bukan dia sendiri, tapi setidaknya dia punya tim, dia punya jaringan, mesti dia lakukan untuk menunjukkan ke publik bahwa respon publik terhadap dia itu juga dibalas dengan langkah-langkah politik. Dan itu sepertinya sudah dimulai dari sekarang. Harus mulai dari sekarang. Ya. Jadi saya kira seperti itu. Jadi potensi dia cukup besar, tetapi problemnya ada di partai politik. Mau mendorong dia atau tidak? Oke, baik, terima kasih Pak Atam untuk waktunya sudah mau berbincang dengan kita dan berbagi wawasan dengan para penonton PodJams dimanapun berada. Ya. Oke guys, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Dr. Ahmad Atang. Semoga bisa menambah wawasan dan perimbangan informasi bagi Anda yang sedang mengikuti informasi-informasi tentang proses politik menuju pemilu 2024. Akhir kata dari saya, James Bore, bersama Bapak Ahmad Atang pamit. Sampai jumpa.